Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riana Zalia Milda, saya dari kelas 12. Hari ini saya ingin menampilkan portofolio saya selama 4,5 tahun di Bening. Jadi kegiatan selama di Bening yang pertama itu ada proyek. Proyeknya terdiri dari dua kategori, yaitu proyek individu dan proyek tim. Proyek tim itu yang pertama saya membuat amigurumi. Hal proses yang saya enjoy itu dari awal mencari pattern pattern amiguruminya, lalu melihat hasil setelah jadinya, dan kendala selama membuat proyek ini adalah saya beberapa kali gagal dalam um, membuatnya dan harus membongkar amiguruminya berkali-kali. Kedua itu needle felting. Alasan saya membuat proyek ini karena saya tertarik dengan hasilnya. Saya melihat bahwa hasil dari needle felting ini sangat lucu, jadi saya penasaran untuk mencobanya. Kendalanya dalam membuat proyek ini adalah tangan saya tertusuk beberapa kali dengan jarum. Proyek ketiga yaitu membuat bini dari rajut. Alasannya karena saya ingin meningkatkan skill merajut saya dan mencoba beberapa pattern rajut yang lain. Proyek selanjutnya itu membuat cargo skirt atau rok cargo. Proses yang paling saya enjoy dalam membuat cargo skirt ini adalah saat menjahit dan mengukur agar ukurannya pas. Kendalanya dalam membuat proyek ini adalah saya beberapa kali harus memotong kain beberapa kali karena ukurannya salah. Proyek selanjutnya yaitu beaded bag atau membuat tas manik-manik. Dari proyek ini saya meningkatkan skill keterampilan manual skill saya, dan dari proyek ini saya bisa tahu mana manik-manik yang bagus dan yang tidak. Proyek selanjutnya yaitu membuat vest. Membuat vest rajut. Dari proyek ini saya belajar menggabungkan beberapa pola dan saya belajar bagaimana merajut dengan benar, karena membuat vest dengan membuat amigurumi itu berbeda metodenya. Kendala dari membuat proyek ini adalah saya harus beberapa kali mengulangi pattern dan mencoba pattern lain sehingga hasilnya memuaskan. Project team itu yang pertama ada sharing session with children in Kemang Complex. Di sini kami mengajarkan anak-anak di sekitar komplek untuk membuat bola-bola coklat, dan kami juga mengadakan lomba untuk mereka. Lalu selanjutnya ada project volunteering with Salam 8. Di sini kami membacakan cerita dan bermain games dengan anak-anak di sana. Selanjutnya kegiatan backpacker. Backpacker pertama yang saya lakukan adalah backpacker ke Bandung. Hal bermakna yang saya dapatkan dari perjalanan ini adalah saya akhirnya bisa mencoba naik kereta pertama kali, dan saya
pertama kali masuk ke gedung sate. Backpacker selanjutnya yaitu backpacker ke Untung Jawa. Di sana kami melakukan kegiatan sosial seperti menanam tanaman mangrove, dan bersosialisasi dengan warga di sana. Kami juga membantu memungut sampah di sekitar pantai. Di sana kami belajar banyak hal, salah satunya adalah snorkeling. Selanjutnya backpacker ke Malaysia. Backpacker ini saya belajar kerja sama tim yang baik, karena di sini peran saya adalah sebagai ketua kegiatan. Kami di backpacker ini merancang semuanya dari awal itu sendiri, dari plan hingga rundown kegiatan. Selanjutnya backpacker ke Banyuwangi dan Bali. Backpacker ini kita laksanakan selama 7 hari. Peran saya dalam kegiatan ini adalah sebagai PJ destinasi, dan kami banyak mengunjungi destinasi yang indah di Bali. Kegiatan selanjutnya yaitu live-in atau nyantri. Kegiatan live-in pertama yaitu live-in Cibunian. Ini adalah kegiatan pertama saya waktu saya sekolah di Bening. Jadi saya mendapatkan banyak hal-hal baru, yaitu saya baru pertama kali berinteraksi dengan warga sekitar, dan saya juga belajar cara proses ternak ikan dan membuat combro dan misro. Kegiatan selanjutnya yaitu live-in Kampung Lamong. Hal paling bermakna saat live-in ini adalah saat kami naik kereta selama berjam-jam, dan saya belajar banyak hal seperti melihat pembuatan senapan angin dan belajar alat musik tradisional. Yang selanjutnya adalah live-in Lombok. Selama di Lombok, saya belajar cara menenun, membuat gerabah dari tanah liat, membuat gula aren, dan tempe. Di sana kami bersosialisasi dengan siswa-siswa di pesantren, dan hal paling bermakna dari kegiatan ini adalah saya memiliki banyak kenalan baru selama live-in di Lombok ini. Selanjutnya live-in Bali. Hal yang kami pelajari selama live-in di Bali yaitu cara membuat kompos untuk tanaman, membuat sambal khas Bali, dan cara memotret burung dengan baik. Di sini kami tinggal di rumah salah satu warga, dan kami jadi bisa tahu budaya Bali itu seperti apa. Selanjutnya live-in Pulau Selayar, Makassar. Di sini saya belajar cara membuat dodol dari kelapa dan melakukan aktivitas baru seperti memancing di tengah laut. Kegiatan selanjutnya yaitu live-in Batam. Selama di Batam ini saya belajar cara para layang, terus aktivitas baru yang saya dapatkan selama live-in di Batam ini yaitu thrifting dan mencoba salah satu seafood yaitu gonggong. Kegiatan selanjutnya yaitu magang. Magang pertama saya selama di Bening yaitu magang di Bufa Catering. Aktivitas yang paling saya sukai yaitu saat kami mengantar
makanan ke tempat yang memesan. Dan selama magang di Bufa Catering ini, saya belajar cara membagi waktu yang baik untuk membuat pesanan yang banyak dalam satu waktu. Magang selanjutnya itu di Harmony TV. Magang ini saya belajar cara membuat video yang baik, membuat skrip video yang baik, serta mengedit video dengan menarik. Di magang kali ini saya juga berkesempatan untuk menjadi bintang tamu di acara TV mereka yang disiarkan langsung di YouTube. Magang selanjutnya yaitu Kelurahan Karet Kuningan. Di magang kali ini saya belajar cara menyambut tamu dengan baik. Lalu kegiatan yang saya lakukan selama magang ini yaitu mendata warga, fotokopi berkas, dan membuat laporan. Magang selanjutnya yaitu magang di RK Promosi. Kali ini saya mencoba untuk magang di konveksi baju. Kegiatan yang saya lakukan tidak banyak, hanya melipat baju, finishing, dan melayani customers. Di sini saya belajar cara membuat nota pesanan dan mempacking pesanan dengan baik. Magang selanjutnya yaitu di 434 Cafe. Ini adalah magang yang paling saya enjoy karena magang kali ini saya bertemu dengan teman-teman sebaya. Di magang kali ini saya belajar cara menjadi barista yang baik, menjadi waitress, dan menyambut pelanggan dengan ramah. Kendala saya saat magang di 434 ini adalah saya harus bisa mengontrol mood saya karena beberapa kali sempat ditegur sama customers. Magang selanjutnya yaitu magang di TK Al-Izah. Di sini saya belajar, saya membantu menyuapi anak-anak, bermain bersama mereka, lalu mendokumentasikan kegiatan anak-anak. Di sini saya juga belajar banyak tentang cara menjadi guru yang baik, apalagi untuk anak-anak TK. Kendala saya itu, saya saat magang sempat tidak bisa menghandle mereka saat mereka sedang tantrum. Tapi untungnya guru-gurunya ngasih tahu cara yang benar gimana. Terus magang selanjutnya yaitu di Telaga Promosi. Di magang kali ini saya membantu penyablon dan melayani customer. Dari magang kali ini saya belajar bahwa setiap customers memiliki sifat yang berbeda dan kita harus tetap sabar dalam menghadapinya. Ya. Kegiatan yang
kegiatan mana yang mendukung jurusan yang kamu pilih? Kegiatan mana yang mendukung jurusan yang kamu pilih? Kegiatan di Bening yang paling mendukung jurusan yang saya pilih kegiatan yang paling mendukung dengan jurusan yang saya pilih yaitu ilmu komunikasi dan hubungan internasional, yaitu kegiatan magang dan live-in. Karena saat magang saya jadi bertemu dengan banyak orang baru dan harus bisa berkomunikasi dengan mereka, dan kemampuan itu akan mendukung saya untuk kuliah nanti. Lalu untuk live-in, saya juga jadi bertemu dengan orang banyak, dan saya bisa belajar budaya mereka, dan itu akan berhubungan dengan jurusan saya di hubungan internasional. Artinya setiap orang membawa nilai-nilai. Bagaimana cara dianggap untuk mempertahankan nilai baik yang selama ini sudah Diana yakini? Bagaimana cara Diana mempertahankan nilai-nilai baik yang selama ini Diana yakini? Karena nanti kan kamu ketika kuliah kan banyak sekali ketemu banyak orang yang nilainya berbeda. Misalnya yang satu suka atau yang pacaran dan lain-lainnya, beda tidak dan lain-lainnya. Itu bagaimana cara kamu ngobrol atau nilai cara saya untuk menjaga nilai-nilai yang telah saya pelajari di Bening, yaitu yang pertama, cara saya untuk menjaga nilai-nilai baik yang telah saya dapatkan di Bening adalah yang pertama, mencari lingkungan pertemanan yang baik. Terus yang kedua, membuat batasan diri, dan yang ketiga adalah membuat peraturan untuk diri sendiri jika saya melanggarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.